menambahkan order, mengulang terpasang order, lalu kamu bisa klik Add More untuk menambahkan jumlah order sesuai dengan jumlah lot yang telah terpasang. Pastikan kembali jumlah ordernya telah terupdate sesuai dengan jumlah yang telah kamu input ya. Klik Amend untuk memindahkan antrian order dari harga yang sebelumnya ke harga yang lain. Nah, terakhir, kamu bisa klik Withdraw untuk membatalkan seluruh order yang telah dipasang pada harga tersebut. Selain itu, jika kamu ingin langsung membatalkan seluruh order yang telah kamu pasang, pada saham yang terpilih juga bisa kok. Tinggal klik Withdraw All aja. Itu aja kelebihannya. Nggak dong, masih ada lagi, yaitu All-in-One. Kamu bisa lihat di bagian bawah ini, dalam satu menu fitur Swift, kamu dapat merasakan kenyamanan dalam beraktivitas karena kamu tidak perlu pindah-pindah menu untuk pergi ke menu-menu lainnya. Seperti untuk lihat open order, portfolio, top stock, running trade, watchlist, hingga chart. Pada menu open order, kamu dapat melakukan amend dan withdraw secara parsial pada setiap order yang tengah kamu pasang. Lalu, untuk melihat status order kamu secara keseluruhan, tinggal klik Go to Order Status deh. Lengkap kan? Bisa gerak cepat, fleksibel, all-in-one lagi. Semua ini hanya bisa kamu dapatkan di fitur Swift pada aplikasi Poems ID. Yuk, cobain sekarang! Selamat pagi Bapak dan Ibu semua, kembali lagi di Philip Morning Market Call edisi Rabu 8 Maret 2023. Seperti biasa kita akan melihat daripada penutupan indeks global kemarin. Kalau kita lihat IHSG sendiri ditutup melemah di minus 0,59%. Dan kemarin itu juga sempat menyentuh atau menembus daripada area support yang kita sampaikan. Memang menembus support dan ada kemungkinan dia masih melanjutkan pelemahannya pada hari ini. Untuk STI sendiri mengalami penguatan dan Nikkei di plus 0,18%, tipis di plus dan plus 0,25% untuk Nikkei. Kemudian untuk Hang Seng mengalami pelemahan tipis di minus 0,33%. FTSE dan DAX juga kompak mengalami pelemahan di minus 0,13% dan minus 0,6%. Untuk ketiga, bursa Amerika Serikat kompak mengalami pelemahan di atas 1% dengan DJI minus 1,72%, S&P 500 minus 1,53%, Nasdaq minus 1,25%. Penurunan yang terjadi terhadap indeks Asia maupun indeks global kemarin dipengaruhi oleh adanya pernyataan daripada The Fed yang atau dari Jerome Powell sendiri yang masih berusaha untuk mencapai target inflasinya dan belum ada perubahan di mana targetnya itu ada di sekitar angka 2%. Untuk komoditas sendiri juga ikut mengalami pelemahan kompak ya untuk semua yang terlihat di layar Bapak Ibu, baik minyak mentah, emas, batu bara, minyak kelapa sawit, nikel, timah maupun tembaga. Penurunan yang terjadi ini juga tidak lepas daripada penguatan dolar yang cukup terjadi kemarin sampai sempat breakout yang cukup kencang sekali semenjak pernyataan daripada Jerome Powell itu sendiri, mempengaruhi terhadap pergerakan harga komoditas.
Kalau kita lihat daripada penutupan kemarin yang di mana indeks GCI sendiri mengalami pelemahan, ditutup melemah, itu diiringi juga dengan aksi net foreign sale sebanyak 197,18 miliar rupiah. Untuk kumulatif year to date-nya itu bertambah kembali, tetap net foreign sale menjadi 2 triliun rupiah. Top 5 net foreign buy-nya ada perbankan, BBRI, BMRI, dan PTPS, Goto, dan Bumi. Dan untuk top 5 net foreign sale-nya ada BBCA, ASI, Adro, Arto, dan Telkom. Untuk top 5 net foreign buy-nya bisa dijadikan acuan bagi Bapak dan Ibu untuk menjadikan watchlist terhadap saham-saham yang mungkin masih bergerak dalam tren bullish-nya. Melihat penembusan daripada area support kemarin dan pernyataan dan penutupan daripada bursa Wall Street yang cenderung ditutup melemah di atas daripada di bawah 1%, adanya peluang IHSG mengikuti pergerakannya untuk bergerak melemah lebih lanjut dalam range support resisten di level 6684 sampai 6890. Lalu kita lanjutkan dengan kabar dari bursa Amerika Serikat, di mana memang kita sudah lihat ketiga indeksnya yang besar itu mengalami pelemahan lebih dari 1%. Kemudian ada pernyataan daripada Federal Reserve Chair, yaitu Jerome Powell itu sendiri, yang kemungkinan akan melakukan kenaikan daripada interest rate lebih tinggi, lebih tinggi lagi, tidak menghentikan kenaikan interest rate, mungkin bisa lebih daripada ekspektasinya, apalagi kalau didukung dengan data ekonomi yang masih robust atau masih bagus. Kemudian ke depannya, The Fed juga masih ada beberapa langkah yang harus mereka capai untuk mengontrol pergerakan harga supaya tidak terlalu naik kembali atau inflasi yang tinggi ini terus berlangsung dalam waktu lama. Dan di pernyataannya juga dia menyebutkan belum mempertimbangkan atau tidak akan mempertimbangkan untuk mengganti target daripada inflasinya, yaitu di sekitar area 2%. Lalu untuk obligasi 10 tahun Amerika Serikat mengalami pelemahan tipis di 1,9 bps menjadi 3,96%. Gap yang terjadi antara obligasi 10 tahun Amerika Serikat dan obligasi 2 tahun Amerika Serikat, yaitu yield yang dimaksud, yang sudah membentuk inverted yield curve, itu ada sekitar 102,7 bps. Ini merupakan yang kita bisa bilang gap yang terbesar sepanjang sejarah sejak tahun 1981 September ya. Lalu kita bicara lagi tentang market news atau berita korporasi. Berita korporasi hari ini seperti biasa ada 3 yang disebutkan. Pertama ada MIDI, di mana PT MIDI Utama Indonesia Tbk mencatatkan laba bersih yang mengalami kenaikan sebanyak 47% menjadi 398,91 miliar rupiah pada tahun 2022. Kemudian ada BJTM, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, yang berencana untuk mendistribusikan dividen sebanyak Rp53,08 per lembar sahamnya. Lalu ada ISAP, PT Isra Presisi Indonesia Tbk, yang juga kalau kita lihat mengalami kenaikan daripada laba bersihnya sebanyak 383% menjadi Rp1,45 miliar pada tahun 2022. Rekomendasi teknikal pada hari ini, kita bisa melihat pertama ada saham LPPF, di mana dia masih bergerak dalam tren bullish-nya, pergerakan di atas daripada exponential moving average 90, dan adanya golden cross yang terbentuk dekat dengan area oversold-nya, adanya peluang mengalami penguatan ke level area 5.200 ataupun 5.325 selama dia bergerak di atas daripada area stop loss atau area cut loss di level 4.660. Lalu ada Bird, di mana dia bergerak dalam tren bullish-nya juga, kalau kita lihat, bergerak di atas daripada area dynamic support level 21 dan 34, sehingga adanya peluang dia masih melanjutkan daripada tren bullish-nya, dengan kalau kita lihat sama, stokastik menunjukkan adanya penghilangan dan mengarah ke atas, mengindikasikan adanya peluang menyentuh area target price pertama di level 1860 ataupun ke area 1920. Stop loss yang bisa dipertimbangkan di level 1670.
Ada juga BBRI, di mana BBRI sendiri terjadinya penembusan pada area klasik resisten dengan candle yang cukup baik, yaitu candle Marubozu yang terbentuk, mengindikasikan adanya peluang untuk mengalami penguatan ke level 4960 ataupun ke level 5025, dengan mempertimbangkan level area stop loss di level 4660. Lalu kami juga menginfokan kepada Bapak Ibu yang mengikuti daripada rekomendasi ISSP pada tanggal 20 Februari 2023 sudah mencapai area sell on strength pertama yang bisa dipertimbangkan sebagai acuan area profit. Sesi pertama diakhiri sampai di sini. Kita akan lanjutkan dengan sesi kedua, di mana ini adalah tanya jawab teknikal. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan terkait dengan saham-saham tertentu yang berhubungan arah pergerakan harganya, kira-kira proyeksinya kemana, itu bisa ditanyakan melalui kolom Q&A. Kami akan berikan waktu sebanyak 1-2 menit bagi Bapak dan Ibu untuk mengetik kode emitennya saja di kolom Q&A. Kita akan kembali setelah 2 menit ke depan berakhir dengan pertanyaan pertama.